Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dwi Rostika, NPM 203070004, kelas Far Extension E-Learning 3120. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian. Untuk penelitian yang pertama yaitu tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan kombinasi obat asma di toko obat X Pasar Kramat Mulia. Permasalahannya yaitu kurangnya pengetahuan pasien serta masyarakat tentang asma dan menganggap bahwa penyakit asma merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena kurangnya upaya untuk melaksanakan pencegahan serangan asma di rumah, serta belum terlihat adanya usaha yang baik dalam mengontrol dan menghindari alergen. Hal tersebut yang dapat menyebabkan kekambuhan pada pasien asma. Biasanya, banyak orang yang tidak mengetahui kandungan dari kombinasi obat asma yang mereka beli, sehingga mereka tidak menyadari adanya efek samping maupun interaksi dari obat-obatan tersebut apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Karena efek samping yang ditimbulkan tidak terjadi secara langsung, maka pasien harus memperhatikan penggunaan obat tersebut. Asma merupakan penyakit inflamasi saluran nafas yang menyerang semua kalangan usia. Asma ditandai dengan serangan berulang, sesak nafas, serta mengi, yang berbeda dengan setiap orang dalam tingkat keparahan serta frekuensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasional deskriptif. Dengan pengambilan teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di toko obat X Pasar Kramat Mulia, yang didapatkan yaitu 43 responden. Hasil uji validasi dari 14 kuesioner data yang valid ada 9 kuesioner, sedangkan kuesioner yang tidak valid ada sebanyak 5 kuesioner. Dapat dilihat bahwa masyarakat di toko obat X Pasar Kramat Mulia memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Menurut Nato Atmojo, pengetahuan tiap responden dikatakan kurang jika persentase responden yang menjawab benar kurang dari 50%. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan diantaranya yaitu pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat kombinasi asma di toko obat X Pasar Kramat Mulia dikatakan kurang. Untuk penelitian yang kedua yaitu evaluasi penggunaan obat asma pada pasien asma di instalasi rawat inap RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2005. Penyakit saluran nafas merupakan penyakit penyebab kematian kedua di Indonesia setelah penyakit gangguan pembuluh darah. Di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, asma merupakan penyakit yang menduduki peringkat kelima setelah diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, dan tumor payudara. Asma merupakan penyakit paru dengan karakteristik obstruksi saluran nafas yang reversibel, tetapi tidak lengkap pada beberapa pasien, baik secara spontan maupun pengobatan. Inflamasi saluran nafas dan peningkatan respon saluran nafas terhadap berbagai rangsangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif non-analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus asma banyak terjadi pada usia anak-anak, yakni terutama kelompok anak laki-laki usia 3-12 tahun. Sedangkan pada kelompok umur dewasa dan geriatri, asma banyak diderita oleh kelompok perempuan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa obat anti asma yang paling banyak digunakan adalah golongan kortikosteroid. Evaluasi penggunaan obat asma menunjukkan 97,1% tepat indikasi, 56,72% tepat pasien, 91,43% tepat obat, dan 90,77% tepat dosis. Evaluasi keberhasilan pengobatan menunjukkan sebagian besar pasien pulang dalam keadaan sembuh sebesar 43,28% dan membaik
sebanyak 44,12%. Sedangkan lama rawat inap sebagian besar pasien adalah 1-5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan asma dapat dikatakan berhasil. Untuk penelitian yang ketiga, yaitu penggolongan obat berdasarkan peresepan obat asma di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Penyakit asma merupakan penyakit yang masuk ke dalam 10 besar penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Prioritas pengobatan penyakit asma sejauh ini ditujukan untuk mengontrol gejala. Pengobatan secara efektif telah dilakukan untuk menurunkan morbiditas karena efektivitas terapi hanya tercapai jika ketepatan obat untuk pasien telah sesuai. Oleh karena itu, penggolongan obat berdasarkan peresepan obat asma sangat diperlukan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penyakit asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi atau peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa batuk, sesak nafas, dan rasa berat di dada, terutama pada malam atau dini hari yang umumnya bersifat reversibel, baik dengan atau tanpa pengobatan. Penyakit asma bersifat fluktuatif atau hilang timbul. Artinya, dapat tenang tanpa gejala dan tidak mengganggu aktivitas, tetapi dapat eksaserbasi dengan gejala ringan sampai berat bahkan menimbulkan kematian. Penelitian yang dilakukan dalam ini yaitu menggunakan metode observasional dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah potong lintang. Hasil survei menunjukkan penggunaan obat asma berdasarkan golongan obat yang paling banyak digunakan adalah golongan agonis beta 2. Obatnya yaitu salbutamol dan berotek sebanyak 48%. Untuk kombinasi agonis beta 2 dan kortikosteroid sebanyak 37% dengan obat Symbicort. Untuk kortikosteroid, obatnya yang digunakan yaitu metilprednisolon dengan persentase 8%. Golongan obat yang selanjutnya yaitu antikolinergik sebanyak 7% dengan obat yang digunakan yaitu Spiriva. Berdasarkan bentuk sediaan, mayoritas obat digunakan yang paling banyak adalah dalam sediaan inhaler sebanyak 51%. Sedangkan untuk tablet sebanyak 44%. Kesimpulannya, penggunaan obat pada pasien asma di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Agus Jam Ketapang sebagian besar mayoritas adalah perempuan. Mayoritas terjadi pada usia 42-49 tahun. Golongan obat yang paling banyak digunakan adalah golongan agonis beta 2 dengan bentuk sediaan inhaler dan rute penggunaan melalui inhalasi yang paling banyak digunakan. Penelitian yang keempat yaitu hubungan kepatuhan menggunakan obat inhaler beta 2 agonis dan kontrol asma pada pasien asma. Asma tetap menjadi masalah kesehatan yang dialami banyak anak-anak dan orang dewasa di dunia. Sebagai penyakit kronis, tata laksana asma memerlukan pengobatan yang berkelanjutan. Salah satu masalah penting dalam tata laksana asma adalah kepatuhan dalam pengobatan. Kepatuhan yang rendah terhadap anti asma yang diberikan menyebabkan meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Asma adalah penyakit akibat inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang menyebabkan penyumbatan saluran pernafasan dan spasme bronkus yang bersifat reversibel. Gejala asma bervariasi, umumnya berupa mengi, batuk, dada terasa sesak, dan sesak nafas. Pengobatan asma dapat diklasifikasikan menjadi controllers atau relievers.
Controllers yaitu digunakan obat setiap hari dalam jangka waktu yang panjang dengan pengawasan dokter. Sedangkan relievers yaitu dibutuhkan obat kerja cepat untuk mengatasi bronkokonstriksi dengan meredakan gejalanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasional menggunakan rancangan potong lintang. Tingkat kepatuhan yang didapat dari penelitian ini adalah pasien asma mempunyai kepatuhan sedang sebanyak 54%, diikuti kepatuhan rendah yaitu 46%. Penyebab dari ketidakpatuhan terbanyak disebabkan pasien merasa aman, sudah teratasi 47%, sehingga menghentikan penggunaan obat, diikuti anggapan asma menjadi parah jika obat digunakan terus-menerus. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 81% berada pada tingkat tidak terkontrol dan 19% terkontrol sebagian. Tidak ada pasien dengan kontrol penuh. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan penggunaan obat pada pasien asma dengan kontrol asma yang diderita. Semakin tinggi kepatuhan penderita dalam pengobatan, maka semakin tinggi kontrol asma yang diperoleh. Untuk penelitian yang terakhir yaitu proporsi asma terkontrol di Klinik Asma RS Persahabatan Jakarta 2009. Dengan semakin berkembangnya obat-obatan, pelayanan medis, dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit asma, pasien asma dianggap akan lebih memperhatikan untuk mengontrol status asmanya. Tes kontrol asma adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat terkontrol asma. Asma merupakan penyakit inflamasi saluran nafas kronik yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Insidensnya berlipat dan secara bermakna menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Asma terjadi pada semua umur, dari ringan sampai berat, bahkan sampai meninggal dunia. Dampak pada penyakit ini dapat mempengaruhi kualitas hidup serta beban ekonomi sosial. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif cross-seksional. Dari 344 subjek dengan rentang usia 13 sampai 86 tahun, terdiri dari 238 perempuan. Pasien dengan skor ACT 20 sampai 24 atau status asma terkontrol baik ditemukan sebanyak 114 atau 33,1% subjek. Hanya satu pasien yang mencapai asma terkontrol penuh atau ACT menunjukkan 25. Sedangkan sisanya 66,9% memiliki skor ACT di bawah 19 atau asma yang tidak terkontrol. Di antara pengguna MDI yang salah ditemukan pada 241 atau 81,42 subjek. Kurangnya pengetahuan asma ditemukan pada 66 subjek atau sebesar 19,2%. Ada hubungan yang bermakna antara pasien asma terkontrol baik dengan ketepatan dosis obat, penggunaan MDI yang benar, dan pengetahuan pasien asma. Dapat disimpulkan bahwa proporsi asma sangat terkontrol baik di Poliklinik Asma Persahabatan RS sebesar 33,1%, dan terdapat hubungan yang bermakna antara asma terkontrol baik dengan beberapa faktor, yaitu ketepatan dosis obat, penggunaan MDI, dan pengetahuan asma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.